saya bertanya-tanya adalah, mereka ini pacaran 7 tahun loh. Tapi kenapa kok kalau ini memang seperti yang disampaikan oleh sang wanita, kebobolannya di tahun terakhir? Jadi pertanyaan nggak? Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Di luar dugaan, video saya tentang Tiara Andini dan Nisha Ashifa, siapa yang lebih pantas dikasihani, ini mendapatkan atensi yang sangat luar biasa dan saya ucapkan terima kasih, dan ini yang saya inginkan. Saya tidak ingin membahas tentang selebritinya. Saya tidak ingin masuk ke dalam urusan pribadi mereka. Yang ingin saya bawakan adalah jika ternyata hal yang serupa menimpa kita atau menimpa orang-orang yang kita sayangi, maka apa yang harus kita lakukan? Dengan ini kita akan bisa mengetahui sebelumnya, sehingga kita mungkin akan bisa mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Nah, sekarang kita tahu bahwa Nisha Ashifa sempat menghubungi Tiara Andini dan menyampaikan sebuah nasihat, di mana nasihatnya ini berbunyi, Tiara Andini, kamu ini masih muda, cantik, dan berbakat. Akan ada kok cowok yang akan lebih baik lagi. Nah, tanpa menyebut nama, tapi kita sepertinya sudah tahu ini mengindikasikan siapa. Tapi benarkah Tiara Andini akan putus? Jika kalian menjadi Tiara Andini yang muda, cantik, berbakat, dan juga mapan tentu saja, akan lebih pilih lanjut atau berhenti dari hubungan ini? Sambil kalian berpikir, dengarkan apa yang dikatakan kartu saya, dan setelah selesai jangan lupa meninggalkan komentar. Kalian akan pilih yang mana? Lanjut atau putus? Dan jika kemarin saya tidak menyebut nama Arsyad Ahmad sama sekali, maka saya katakan ya kita akan membahas apa yang terjadi di antara mereka bertiga. Dan karena saya menyebut Arsyad Ahmad, maka saya katakan apapun yang terjadi di sini, kita sebaiknya berikan sebuah kata terduga atau masih dalam dugaan, karena belum ada sebuah pengakuan, penyangkalan, atau ketetapan hukum yang bisa memastikan kondisi orang atau siapapun yang ada di sini. Kecuali tentu saja apa yang diakui. Semuanya masih bungkam di sini. Dan saya katakan sekali lagi, karena ini masih sebuah dugaan, maka yuk kita berikan mungkin sikap menahan diri, tidak terlalu berkomentar yang berlebihan, karena toh ini semua belum terbukti dan gak ada untungnya untuk kalian semua mengatakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu dengan cara yang kasar, karena ini tidak akan tersampaikan dengan maksimal. Kalau kalian kesal, cukup disimpan di dalam hati atau ceritakan kepada tetangga, tidak usah dituliskan di sosial media, karena ini akan ada di sana untuk selama-lamanya. Satu, karena kita juga belum mengetahui alasan yang sebenarnya. Kedua, situasi yang sebenarnya. Dan ketiga, masih banyak misteri yang akan kita gali di sini. Termasuk salah satunya yang membuat saya bertanya-tanya adalah, mereka ini pacaran 7 tahun loh. Tapi kenapa kok kalau ini memang seperti yang disampaikan oleh sang wanita, kebobolannya di tahun terakhir? Jadi pertanyaan enggak? Maka di sini kita akan tahu bahwa saat mereka semua di sini itu bungkam, artinya ada sesuatu yang terjadi tapi ada di bawah arus. Sesuatu yang memang sedang dilakukan. Betul sekali, saya melihat sepertinya ada mediasi di sini. Ada sebuah upaya untuk mungkin mempertanyakan, loh kemarin sudah oke, semuanya sudah settle, semuanya udah akad, udah ijab kabul untuk setuju, kok sekarang di-up? Nah, ini hal-hal yang sedang mungkin dibahas di antara mereka semua yang terlibat di dalam hal ini tadi. Tentu saja jika itu benar adanya dugaannya, maka Tiara Andini di sini mungkin agak terpisah sedikit, tapi mereka berdua ini ada di dalam satu pembicaraan di antara kedua belah pihak yang akan mencoba untuk mencari titik tengah mana yang akan disepakati. Bahkan banyak teori yang muncul di sini di antara fans-fans dari sang pria, Arsyad Ahmad ini tadi, yang mengatakan jangan-jangan Arsyad Ahmad ini diam karena telah mengetahui bahwa si jabang bayi ini bukanlah jabang bayi yang merupakan anak biologisnya. Wallahu alam, tapi yang pasti mereka masih diam, tidak berani mengatakan apapun di media massa. Dan jika memang ternyata ada mediasi, artinya ada sesuatu yang ingin dilindungi. Tidak ingin terjadi sebuah kekacauan yang terus kemudian akan menghancurkan apapun yang mereka sudah bangun sebelumnya. Tentu saja nama baik di sini penting adanya. Laki-laki dan perempuan ini bukan orang sembarangan di Kota Kembang. Dan saya tahu sekali kehidupan di sana, yang mana sebuah berita kecil, bahkan sebelum sosial media itu ada, itu akan bisa dibicarakan oleh semua orang yang di sana, terutama jika orang-orang the have-nya atau orang-orang crazy rich-nya ini tadi berkumpul, maka akan banyak sekali gosip yang akan muncul. Nah, mengingat bahwa ini adalah sesuatu yang tiba-tiba muncul, kita belum pernah tahu sama sekali. Ini seperti di-keep dan disembunyikan, tapi ternyata meledak seperti ini, maka sesuatu yang besar. Ini sepertinya incoming atau sedang dalam perjalanan. Saya melihat bahwa mediasinya ini akan mengalami kebuntuan.
ada sebuah kegagalan yang akan muncul, ada sebuah penolakan yang akan terjadi, ada sebuah bertemunya kesadaran baru yang terus kemudian terdevelop di sini, yang terus kemudian menolak kesepakatan yang ada. Memang akhirnya terjadi sebuah, kalau saya kira di sini, ancaman tentang mengapa ini harus di-spill dan sebagainya. Tetapi kita lihat bahwa seorang wanita mempertahankan anaknya, mempertahankan darah dagingnya, ini tentang sesuatu di atas hukum. Maka dia pasti akan melakukan apapun juga untuk memperjuangkannya. Dan ini sepertinya akan jadi sesuatu yang tadinya dianggap sudah selesai, atau akan bisa diselesaikan dengan singkat. Tapi ini bisa jadi menjadi satu hal yang akan panjang nanti. Jika ada yang mengatakan Bang Darko ini cuma ngomong aja, itu ada di berita. Coba apa dong yang kedepannya harus disarankan? Maka saya katakan, akui dan juga pahami bahwa ini segala sesuatu yang memang sudah ya porak-poranda, ini nggak bisa lagi diselamatkan. Tidak ada jalan keluar dengan bersih sama sekali keluar dari sini. Jika hal itu benar adanya, maka cara satu-satunya menghadapi apa yang sudah porak-poranda adalah mengatur kembali. Tapi sebelum itu ya diakui saja. Dan tidak jadi masalah, tidak jadi soal, tidak ada hukum yang dilanggar. Kalaupun ini permasalahannya adalah agama, sudah menikah dengan siri dan bercerai dengan agama juga. Tidak ada satu hal yang dilanggar di sini. Maka saya katakan ini sebenarnya adalah permasalahan yang sudah terjadi mungkin saja ribuan atau jutaan kali dalam sejarah kehidupan manusia di Indonesia saja atau mungkin di Bandung saja. Tapi terus kemudian jadi sesuatu yang sangat dibicarakan karena menimpa orang-orang yang tersohor. Maka jika di sini ini semua diakui, meminta maaf kepada publik, karena tentu saja publik yang paling kecewa di sini bukan Tiara Andini. Maka saya pikir publik ini akan memaafkan dan publik akan lama-lama nanti juga akan memberikan sebuah pengecualian, terutama jika ternyata kita bisa menjaga nama baik kita. Hal ini pernah terjadi di dua vokalis band yang sebelumnya pernah juga tertimpa, atau saya bilang tertimpa itu kurang tepat karena mereka melakukannya ini secara sadar dan dengan senang hati. Jadi kalau saya pikir di sini pernah terjadi, bahkan anaknya satu sudah remaja di sini. Jadi saya katakan ya ini sesuatu yang bukan sesuatu yang bombastis. Ya sudah, akui saja, meminta maaf, dan lanjutkan kehidupan. Sama yang saya soroti dan akhirnya kemarin itu muncul adalah paling kasihan adalah anaknya di sini. Saya tidak bisa merasakan menjadi seseorang yang tumbuh dengan tidak mengetahui atau akhirnya mengetahui bahwa orang yang seharusnya menjadi seseorang yang paling menyayangi kita ternyata tidak mengakui kita sebagai anaknya atau meninggalkan kita dan memberikan kita sebagai tanggung jawab kepada orang lain. Rasa ditinggalkan, rasa tidak diinginkan. Ini adalah sesuatu yang saya tidak tahu harus mengatakan seperti apa. Untuk kalian semua yang saya minta maaf, kalian semua mungkin pernah mengalami hal ini, silahkan tuliskan di sini. Siapa di antara kalian yang merasa dibuang, disisihkan, tidak diinginkan, tuliskan rasa kalian seperti apa, karena mereka lah. Anak-anak inilah yang seharusnya pantas untuk diperjuangkan. Bukan orang tua mereka yang saya pikir ya, apakah mereka memikirkan dan bertanggung jawab saat mereka ingin membuat si anak ini tadi? Itu yang pertama kali mungkin harus kita garis bawahi. Nah, tapi sayangnya kembali, sayang pernikahan ini tidak tentang mereka berdua. Ada pengaruh pihak ketiga di sini. Dan termasuk untuk spillnya itu tadi pun, saya pikir ada pengaruh pihak ketiga yang akhirnya membuat kesepakatan yang sudah terjadi ini dilanggar. Tapi apapun itu, namanya motivasi, segala sesuatu yang dianggap positif, dan seorang ibu apalagi mempertahankan anak ya tidak bisa kita salahkan. Dan saya melihat hal seperti ini akan sangat gampang dianggap sebagai sebuah kejahatan. Wanita-wanita di luar sana yang tidak merasakan akan mengatakan, kenapa baru sekarang Mbak? Kenapa pas kemarin bikin nggak mikirin saat kalian itu akan kejadian hal seperti ini? Atau mikirin nggak ini sebenarnya membongkar aib? Mereka akan dengan sangat gampang mengatakan hal itu. Kembali lagi di sini, apakah kalian akan melakukan hal yang sama jika kalian ditempatkan pada posisi yang sama? Dan apakah nanti jika kita kembali ke laptop di sini, Tiara Andini akan bahagia jika meneruskan hubungannya? Jika memang itu terjadi, jika memang dugaannya ini bisa dibuktikan, maka saya katakan akan sulit untuk bahagia. Kecuali jika mereka berdua memutuskan untuk berpindah jauh dari keluarganya. Karena saya yakin hal seperti ini adalah sesuatu yang akan meninggalkan permanent stain.
satu noda yang akan terus ada di sana. Noda memang betul untuk dikenang agar kesalahannya tidak terulang kembali, tetapi akan selalu menyakitkan untuk dikenang lagi. Maka saya lihat di sini, kecuali mereka akhirnya berpisah, meninggalkan apapun yang saat ini mereka miliki, maka ini semua hanyalah akan menuju ke satu titik yang dinamakan dengan perpisahan. Maka saya lihat di sini, sepertinya jalan yang terbaik adalah tidak meneruskan. Karena tidak mungkin Tiara Andini akan meninggalkan karir menyanyinya. Dan juga yang pria dengan semua yang dia harus warisi sebagai seorang laki-laki dari keluarga yang pengusaha ini. Maka saya katakan akan sulit untuk bahagia kecuali berpisah dari orang tuanya. Maka silahkan dihitung dari resiko yang ada dan apa yang akan dipertahankan nanti jika hubungan ini dipertahankan. Saya pikir akan sulit. Memang sulit menemukan seorang pria dengan kemapanan, kekayaan, dan juga hal yang saat ini dimiliki. Ketenaran juga dia miliki juga. Terutama sekeluarga dengan keluarga nomor 1 yang ada di Indonesia. Kalian tahu maksud saya. Tapi apakah apa yang terjadi dalam beberapa minggu ke depan ini akan bisa dilupakan semudah itu? Dan juga untuk kalian semua yang setelah ini langsung berkehendak untuk menghujat sang pria, tahan dulu dan pikirkan. Karena apakah memang itu sebenarnya yang terjadi? Apakah memang itu yang sebenarnya dia alami? Kita belum mengetahui. Dan kalaupun jika itu benar adanya, seharusnya kan itu sudah selesai kemarin dengan apapun yang disepakati. Dengan pernikahan dan juga perceraian yang tidak ada permasalahan hingga terus kemudian sang jabang bayi ini muncul. Maka stop untuk menghujat, mempertanyakan silahkan, membahasnya dengan satu sudut pandang yang konstruktif dan konteks yang bisa memberikan sebuah pencerahan seperti ini. Persilahkan tulis di bawah sini dan silahkan berdiskusi. Terutama jika kalian fans dan ingin membela, tapi juga ingin mengetahui kira-kira akan keputusan apa yang seharusnya diambil. Maka saya katakan bahwa kasus ini masih akan sangat menyimpan banyak sekali misteri. Terutama misteri saat yang tadi saya katakan. Mengapa kebobolannya sekarang setelah pacaran selama itu? Mengapa ini semua terjadi di saat yang sangat kebetulan? Saya tidak ingin mendiskreditkan atau mengindikasikan apapun, tapi artinya di sini yang ingin saya sampaikan, kita tidak tahu permasalahan yang sebenarnya terjadi. Tapi satu hal yang saya tahu adalah wanita itu adalah seorang pemimpi yang sejati, yang suka berangan-angan bertemu dengan seorang bad boy dan terus kemudian menyembuhkannya, yang memiliki angan-angan tentang keluarga bahagia, kaya raya, dengan semua kesempurnaan yang ada. Bermimpi suatu hari seorang pangeran tampan akan memboyongnya ke istana dan menjadikannya ratu semesta. Tapi ingat, setinggi apapun kalian bermimpi dan selama apapun tidurnya, ingat untuk bangun kembali. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah sini dan izinkan saya untuk melihatkan masa depan yang terbaik sesuai versi kartu-kartu saya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.